Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Para santri sekalian, kelas 12 Muallimin, mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu pelajaran Masail Fikih. Baik, Masail Fikih pada pertemuan kali ini kita buka yaitu halaman 133 yang ada kitabnya, yaitu tentang hukum sholat berjamaah. Baik, hadisnya yang pertama di sini dicantumkan, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dengan judul di sini hukmu sholatil jamaati, yaitu tentang hukum sholat berjamaah. Hadis yang pertama diungkapkan yaitu an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, bersabda, sholatul jamaati, sholat berjamaah itu afdalu min sholatil fardhi, lebih utama dari sholat sendirian, bisab'i wa isrina darajatan, yaitu dengan perbedaan, dengan ukuran yaitu mendapatkan nilai 27 derajat. Baik, itu hadis yang pertama terkait dengan keterangan sholat berjamaah. Nah, jadi menurut hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa sholat berjamaah itu mempunyai nilai lebih dibanding dengan sholat munfarid ataupun sholat fardh, sholat sendirian ya. Nah, nilainya itu adalah di mana kita melakukan satu kali sholat berjamaah ini akan senilai dengan 27 kali sholat sendirian. Nah, itu luar biasa. Jadi usahakan kita untuk senantiasa bisa melaksanakan sholat berjamaah. Jadi nilainya bisab'in wa isrina darajah, yaitu 27 derajat. Nah, baik, jadi dari hadis ini menegaskan tentang nilai-nilai keutamaan sholat berjamaah. Sampai akhirnya ada yang menghukumkan wajib ketika membaca hadis ini. Tapi yang jelas di sini adalah Rasul tidak menyebutkan tentang kewajibannya itu sendiri, tapi Rasul hanya menjelaskan di sini afdalu min sholatil fardhi, bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian. Jadi penekanan hadis ini yaitu sebuah keutamaan, bukan melarang ataupun bukan mentidakbolehkan yaitu sholat sendirian. Tapi sholat sendirian bisa saja dilakukan, begitu ya, bisa saja dilaksanakan tanpa berjamaah sholat itu. Nah, tapi tentunya lebih utama, dan memang kita sebagai orang mukmin tentu kita akan mengejar keutamaan itu. Dan keutamaan dalam sholat itu yaitu sudah dilakukan dengan cara berjamaah. Baik, itu yang hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua terkait dengan hukum sholat berjamaah, di sini dicantumkan yaitu hadis yang bersumber dari Abi Hurairah, riwayat Bukhari Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, bersabda, waladhi nafsi biadihi, demi yang menguasai jiwaku dengan tangannya, atau bisa dengan kata lain demi Allah, kata Nabi, laqad hamamtu an amara bihatabin payuh tatobu. Kata Nabi, ingin sekali aku berusaha mengumpulkan, yaitu memerintahkan kepada seorang untuk mengumpulkan kayu bakar yang nantinya akan aku bakar kayu tersebut. Suma amaro bisolati, kemudian suma umiro bisolati, kemudian diperintahkan, aku perintahkan untuk melaksanakan sholat. Azinulaha, kemudian juga
untuk melakukan azan seseorang di antara kalian ya untuk sholat tersebut. Nah, summa amara rajulan, kemudian aku akan perintahkan seseorang paya umun nasa, yaitu untuk mengimami orang-orang. Summa ukhalifu, sementara kemudian ya aku akan berpaling, aku akan keluar dulu, yaitu untuk mengontrol, untuk melihat ila rijalin, kepada seseorang layas haduna sholata, yang tidak nampak sholat berjamaah, di masjid gitu. Nah, kalau ketahuan ada orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka kata Nabi, fa ukhriqu alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka, gitu ya. Walazi nafsi biadihi, dan demi jiwa yang menguasai diriku dengan tangannya, dengan kekuasaannya, atau dengan kata lain tadi, demi Allah, ya'lamu ahaduhum, seandainya mengetahui seseorang di antara mereka, annahu yajidu irkon saminan, bahwa dia akan mendapatkan ya makanan yang sangat baik, au marmataini husnataini, atau mendapatkan dua daging yang sangat baik sekali, la syahadat isya, pasti dia akan ya berusaha datang untuk ikut berjamaah sholat isya. Baik, jadi di dalam hadis ini Nabi mengungkapkan, katanya ya ingin sekali Nabi mengumpulkan kayu bakar yang nantinya akan dibakarkan ke rumah orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Nah, jadi Nabi ingin sekali melakukan seperti itu, katanya begitu. Tapi itu sekedar ya harapan saja, sekedar keinginan Nabi saja. Dan tentunya tidak ada faktanya, tentunya tidak ada Nabi melakukan seperti itu. Nah, ini hanya sekedar keinginan Nabi sebagai penguat, sebagai penegasan supaya orang-orang tidak melalaikan atau tidak menghindari sholat berjamaah. Mengingat tadi kata Nabi di hadis yang pertama, karena sholat berjamaah itu yang merupakan ada nilai-nilai keutamaannya yang sangat jauh sekali dibanding dengan sholat sendirian. Nah, tentu orang yang beriman, orang yang muslim, tentu ini sepatutnya mengejar keutamaan itu. Nah, saking utamanya sholat berjamaah, bahkan Nabi juga menginginkan agar umatnya itu tidak melalaikan, tidak menghindari sholat berjamaah, sampai Nabi juga ya punya keinginan, ya kalau mau saya bakar rumahnya itu orang kalau tidak berjamaah. Nah, baik para santri sekalian, hadis ini pun ada yang mengomentari seolah-olah sholat berjamaah itu wajib, sampai Nabi menegaskan akan dibakar tadi, begitu ya. Tapi sekali lagi terkait dengan sabda Nabi yang pertama tadi, sholat berjamaah itu Nabi tidak mengungkapkan secara wajib, tapi Nabi hanya mengungkapkan adalah sebagai afdol, sebagai keutamaan, begitu ya. Jadi alangkah baiknya sebagai muslim kita ini, gitu ya, sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW, tentunya tidak melalaikan terkait dengan sholat berjamaah. Jadi berusahalah untuk senantiasa kita bisa sholat berjamaah. Baik para santri sekalian, selanjutnya ya hadis yang ketiga. Nah, ini juga hadis yang ketiga, diungkapkan ya, wa anhu, dan darinya masih dari Abu Hurairah, qala, ia berkata, atan nabiyya SAW, datang kepada Nabi SAW, rajulun a'ma, yaitu seseorang yang tunanetra, seseorang yang tidak punya penglihatan ya. Kemudian qala, maka orang tunanetra itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisali qaidun yakuduni ilal masjidi, aku tidak punya atau tidak mempunyai seseorang yang bisa menuntunku untuk pergi ke masjid. Lalu Nabi memberikan rusuh padanya, gitu ya, kepada orang tersebut,
Ya maksudnya ya udahlah nggak apa-apa, kamu nggak usah memaksakan ke masjid kalau memang tidak ada yang menuntun kamu gitu. Tapi ternyata di sini kita lanjutkan, falama wala da'ahu, tapi ketika orang yang tunanetra itu hendak pergi ya, hendak berpaling dari Nabi gitu. Ternyata Nabi memanggil lagi, wala da'ahu. Nabi memanggilnya lagi, coba sini ya. Kamu kesini lagi. Pakola, lalu Nabi bertanya, kata Nabi, hal tastami unnida'a bis sholati. Tapi kamu dengar nggak azan panggilan azan untuk sholat? Kola, orang tersebut yang tunanetra itu menjawab, naam, iya, dengar sih kalau azan mah dari masjid begitu ya. Nah, akhirnya kata Nabi, kola fa'ajib, kalau begitu datangi masjid itu, berangkatlah kamu untuk sholat berjamaah itu, ya walaupun sendirian gitu ya, walaupun tanpa orang yang menuntun, begitu kata Nabi. Baik, jadi di sini juga gitu ya, seolah-olah begitu, seolah-olah tadi sepertinya ya sholat berjamaah itu gitu wajib, sampai orang yang tunanetra juga tidak diberikan rukhsah oleh Nabi ketika dia mendengar azan. Pokoknya apa ajib kata Nabi, kamu harus berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, baik para santri sekalian, jadi tentu ya hadis ini tetap walaupun Nabi menganjurkan kepada seorang tunanetra harus berangkat ke masjid, ini juga ya terkait dengan hukum sholat berjamaah. Ini bukan berarti ya sholat berjamaah menjadi wajib ataupun sholat berjamaah menjadi keharusan gitu. Tapi ini sekedar, sekali lagi, ini sekedar afdoliyah saja, keutamaan. Jadi karena sholat berjamaah itu utama, sampai gitu ya, sampai yang tunanetra saja ya cobalah ada usaha untuk sholat berjamaah begitu. Apalagi tentunya orang yang ya punya kesempurnaan dalam fisiknya. Apalagi kita yang tidak tunanetra gitu ya. Sampai yang tunanetra saja dianjurkan oleh Nabi ya tetap berusaha walaupun tanpa yang menuntunnya, tetap harus ada usaha untuk melaksanakan sholat berjamaah. Baik, kemudian di sini ya yang terakhir hadis keempat gitu ya. Hadis yang keempat, wa an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, ani Nabi sallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, man sami'an nida, barang siapa yang mendengar azan, falam ya'ti, tapi dia tidak berangkat gitu untuk sholat berjamaah, fala sholatalahu, maka tidak ada sholat baginya, ila min uzurin, kecuali bagi orang yang uzur begitu ya, kecuali bagi orang yang benar-benar ada halangan. Baik, jadi ini pun Nabi menegaskan ya, selama kita sehat, selama kita punya kekuatan begitu ya, tetap kita usahakan untuk senantiasa sholat berjamaah begitu. Bahkan Nabi menegaskan, kalau di sini penegasannya ya seolah-olah ya kalau kita tidak sholat berjamaah, seolah-olah tidak ada sholat bagi kita gitu ya. Maksudnya ya bisa jadi kita melalaikan terhadap sholat tersebut. Baik, jadi oleh karena itu ya selama kita punya kekuatan, punya kemampuan, punya kesehatan, nah itu ya kita berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah. Baik, para santri sekalian, jadi kesimpulannya di sini ya sholat berjamaah kalau dari sisi hukum tetap hukumnya sunnah begitu ya, tetap hukumnya sunnah. Kemudian dengan kesunahan itu Nabi mengungkapkan dengan kata-kata afdoliyah, bahkan Nabi juga menganjurkan supaya tetap berusaha sekalipun orang tersebut ya tunanetra, bahkan Nabi punya keinginan ingin membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah itu. Jadi ini sebagai penegasan bahwa sholat berjamaah punya keutamaan. Mungkin kalau dalam bahasa para ulama, dalam bahasa fikih disebutnya ya sunnah muakkad. Ya walaupun hukumnya sunnah, tapi ya ditegaskan, ditekankan senantiasa supaya bisa dijalankan.
Baik, para santri sekalian, demikian yang bisa kita bahas pada hari ini terkait dengan masail fikih, dan kita lanjutkan nanti terkait dengan masalah sholat berjamaah di permasalahan-permasalahan yang lainnya. Sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah, dan insya Allah tetap memberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.